Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Surah Al-Hajj ayat ke-36. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan telah kami jadikan unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, dan sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Al-ayah. Pada ayat ke-36 surah Al-Hajj, yaqulu ta'ala mumtannan ala ibadih, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memberitahukan tentang nikmatnya yang telah Dia anugerahkan atas hamba-hambanya. Fima khalaqa lahum minal budn, di antara nikmat itu adalah Allah menciptakan unta untuk mereka. Wa ja'alnaha min sya'airillah, dan kami jadikan unta-unta itu sebagian atau termasuk dari syiar Allah. Wa huwa annahu ja'alaha tuhda ila baitihil haram, dan Allah menjadikannya sebagai hewan yang dijadikan al-hadiyu, yang disembelih di Baitullah al-Haram. Bal hiya afdalu ma yuhda ila baitihil haram, bahkan menjadi sesuatu yang paling utama untuk dijadikan al-hadi, dijadikan kurban yang disembelih di Baitul Haram. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la tuhillu sya'airallah wala syahral haram, jangan kalian melanggar syiar-syiar Allah dan jangan pula melanggar asy-syahrul haram, melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Walal hadiya walal qalaid, juga tentang al-had dan al-qalaid, hewan-hewan yang dikorbankan dan hewan-hewan yang dikalungi. Maksudnya hewan-hewan yang diberi tanda untuk dijadikan kurban. Wala aminal baital haram, dan jangan mengganggu, menghalangi orang-orang yang datang ke Baitul Haram. Mereka itu yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, mencari karunia Allah dan ridhonya. Qala Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj mengatakan, qala Atha fi qaulih, Atha berkata tentang firman Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah
al-budna qala al-baqarah wal ba'ir. Jadi sembelihan yang disebut dengan al-budnu dalam ayat ini termasuk al-baqarah sapi, wal ba'ir juga unta. Wa kadza ruwiya an Ibnu Umar wa Sa'id bin al-Musayyib wal Hasan al-Basri. Wa qala Mujahid, adapun Mujahid mengatakan innamal budnu minal ibil. Jadi al-budnu itu adalah al-ibil. Apa? Unta. Wa kadza apa? Wa fi qaulin, dan dalam pendapat yang lain yutlaku 'alal baqarati aidan. Jadi al-budnu itu juga mencakup pengertian al-baqarah, tidak hanya unta, termasuk sapi. Thumma jumhur ulama, kemudian jumhur ulama mereka mengatakan ala annahu tujzi'ul badanatu an sab'ah wal baqarah an sab'ah, bahwa unta itu bisa dijadikan korban atas nama 7 orang, begitu juga sapi untuk 7 orang. Kama thabata bihi al hadis inda Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim min riwayati Jabir bin Abdullah wa ghairihi qala, dia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an nashtarika fil adahi, untuk berserikat dalam kurban. Yang boleh ini untuk berserikat adalah al-badanah dan al-baqarah, unta dan sapi, yaitu al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Jadi unta bisa untuk 7 orang, sapi juga bisa untuk 7 orang. Kalau kurang gimana? Tidak apa-apa, 5 orang, 3 orang, apalagi 1 orang. Pas sapinya sapi yang gede gitu ya. Jadi 7 orang itu maksimal. Misalnya 5 orang, ya tidak harus sahamnya sama. 1 ya saya sepertiganya, 1 sekian, mungkin bisa saja. Jadi ini tentang ishtirak atau tentang berserikat bersama-sama dalam penyembelihan hewan kurban berupa unta dan sapi, maksimal boleh untuk 7 orang. Wa qauluhu, adapun firman Allah lakum fiha khair, di dalamnya ada kebaikan bagi kamu sekalian, yaitu sawabun fid daril akhirah, ada pahala yang besar yang akan didapatkan nanti di akhirat. Sedangkan qauluhu, firman Allah fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Jadi unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Ada riwayat Anil Muttalib bin Abdullah bin Hantab an Jabir bin Abdullah qala sallaitu, jadi aku salat, kata Jabir bin Abdullah, aku salat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha, yaitu salat Idul Adha. Falamman sarafa, ketika selesai salat, ata bikabshin, lalu beliau diserai atau beliau membawa seekor kabsh, kambing. Fadzabahahu, lalu beliau pun menyembelihnya. Dalam ayat ini ada perintah fadhkurusmallah. Jadi menyembelih itu dengan menyebut nama Allah. Maka Rasulullah memberikan contoh ketika menyembelih, faqala, beliau mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha anni
wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini kurban dariku dan orang-orang atau umatku yang belum berkorban. Para ulama menjelaskan ini kekhususan. Jadi kurban untuk dirinya dan untuk seluruh umatnya itu hanya khusus untuk Nabi saja, karena di sini penyembelihan seekor kambing yang diperuntukkan untuk diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk umatnya yang tidak berkorban. Hanya yang tidak berkorban ini kemudian dibahas lagi. Untukku dan umatku yang tidak berkorban ini, apakah umat yang tidak mampu berkorban sehingga tidak berkorban, atau termasuk umat yang sebenarnya mampu berkorban tapi tidak berkorban? Ini kan Nabi mengatakan ini untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Kalau orang tidak mau berkorban, tidak mampu, ya tidak berkorban. Tapi orang yang mampu berkorban dan tidak berkorban itu ada hadis lain. Barang siapa yang memiliki sa'ah, kelapangan harta, sehingga sebenarnya cukup hartanya untuk berkorban, walam yudhi, tapi dia tidak berkorban, apa kata Nabi? Maka jangan dekat-dekat dengan musallana, ya, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya secara finansial bisa kok kurban, itu bisa. Ustaz Hari itu kalau cerita ke saya, ini ada orang pajak mobilnya itu lebih mahal dari kambing, tapi tidak kurban. Ya mungkin waktu itu tidak punya uang, tapi kalau lihat pajaknya itu sampai ya, banyak sekali. Artinya ya banyak orang yang sebenarnya pada saat Idul Adha punya kemampuan untuk berkorban, tapi mereka tidak berkorban. Ini yang dikatakan jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Ibni Abbas an Jabir qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu berkorban dengan kabsyaini, ya, bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing, fi yaumi idin, pada hari raya, maksudnya Idul Adha. Faqala hina wajjahahuma, beliau mengucapkan ketika sudah menerima kambing untuk disembelih itu, di hadapan beliau 2 kambing itu, beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian beliau berdoa, Allahumma minka walak, ya Allah ini darimu dan untukmu, wa an Muhammadin, dari Muhammad, wa ummatihi, dan umatnya. Tsumma sammallah, kemudian beliau mengucapkan bismillah, wa kabbara, dan bertakbir, wa dzabaha, dan menyembelih. Jadi ini perintah untuk berzikir kepada Allah ketika menyembelih. Hanya disebutkan zikirnya di sini dengan bismillah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dzabaha, setelah itu menyembelih. Wa an Ali ibn al-Husain an Abi Rafi anna Rasulullah bahwa sallallahu alaihi wasallam kana idza dhuha, jika beliau berkorban, ishtara kabsyaini, beliau membeli 2 kambing, saminaini, yang gemuk, aqranaini, bertanduk, amlahaini, dan bercampur warna bulunya, ada hitam dan putih.
ada yang mengartikan warnanya putih, ada warna hitamnya, atau bercampur antara warna hitam dan putih seperti abu-abu. Fa idza shalla wa khataba, ketika dan beliau salat ya dan berkhutbah di hadapan manusia, wa khataban nas, jika telah selesai salat dan selesai berkhutbah, utiya bi ahadihima, diberikan kepada beliau salah satu di antara dua kambing itu, wa huwa qaimun fi musallahu, dan beliau masih berada di tempat sholatnya. Fadzabahahu bi nafsihi bil mudyah, lalu beliau pun menyembelih kambing itu, beliau sembelih sendiri. Tsumma yaqul, mengatakan, Allahumma hadza an ummati jami'a, ya Allah, ini dari seluruh umatku, man syahida laka bit tauhid, yang bersaksi kepadamu dengan keesaanmu, wa syahidali bil balag, dan bersaksi bahwa aku telah menyampaikan. Tsumma yu'ta bil akhar, setelah satu selesai dengan kalimat itu, lalu didatangkan atau diserahkan kepada beliau kambing yang satunya. Fayadbahu bi nafsihi, beliau kemudian menyembelih dengan tangannya sendiri. Tsumma yaqul, untuk kambing kedua beliau mengatakan, hadza an Muhammad wa ali Muhammad, yang ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Fayut'imuha jami'an, lalu dari daging hewan yang disembelih itu diberikan makanan, atau beliau memberikan makanan dari daging hewan kurban itu kepada siapa? Al-masakin, ya, diberikan kepada orang-orang miskin. Wa ya'kuluhu wa ahluhu minhuma, dan beliau pun ikut makan serta keluarganya juga makan dari dua kambing yang disembelih untuk kurban itu. Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kemudian waqala al-A'mash an Abi Zabyan an Ibni Abbas fi qawlihi, A'mash mengatakan dengan riwayat dari Abu Zabyan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, fadhkuru ismallah 'alaiha shawaf. Jadi kalau tadi tentang zikirnya, sekarang maksud disembelih dalam keadaan berdiri. Ini unta ya, al-budn. Unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Qala, dia mengatakan, qiyamun ala thalathi qawaim, berdiri di atas tiga kakinya, ma'qulatun yaduhal yusra, dengan kaki kiri bagian depan terikat. Jadi unta itu dibiarkan berdiri, tiga kakinya tetap berdiri, satu kaki kiri bagian depan itu dalam keadaan terikat. Jadi mungkin ditekuk itu, kemudian diikat, sedangkan tiga kakinya masih tetap dalam keadaan berdiri. Yaqulu, dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walak, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Wa fi sahihain, dalam as-sahihain an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu ata ala rajulin qad anakha badanatahu wa huwa yanharuha, bahwa pernah ada seorang laki-laki, jadi dia, Ibnu Umar mendatangi seorang laki-laki yang merebahkan unta untuk disembelih seperti hewan lain. Kambing itu kan diapakan? Direbahkan. Ini ada orang, dia mau menyembelih unta, berkorban dengan unta, lalu dia rebahkan unta itu. Faqala, Ibnu Umar mengatakan, ib'adha qiyaman muqayyadah, berdirikan dalam keadaan terikat. Maksudnya
berdirikan dengan salah satu kakinya terikat, yaitu kaki depan bagian kiri. Menyembelih dengan keadaan seperti itu sunnatu Abil Qasim, itulah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat penyembelihan unta berdiri itu bukan orangnya kejam, mesti berdiri langsung disembelih. Karena pernah terjadi ada orang dalam hadis riwayat ini Sahihain, ada orang yang merebahkan itu, maka Ibnu Umar menegur, berdirikan dengan salah satu kaki terikat, itulah sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu fa idza wajabat junubuha, jadi setelah disembelih dalam keadaan berdiri, qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, yakni sakotot ilal ardi, jika sudah roboh ke tanah. Jadi kan disembelih itu kemudian dia roboh. Wa huwa riwayatun an Ibnu Abbas, makna ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa kadza qala Muqatil bin Hayyan, demikian juga menurut yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan, maksudnya adalah jika yang disembelih itu sudah jatuh ke bumi atau sudah roboh. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan pengertian bahwa fa idza wajabat junubuha, yakni nuhirat, jika sudah disembelih. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fa idza wajabat junubuha, yakni matat, kalau sudah mati. Jadi artinya fa idza wajabat junubuha, jika unta disembelih sudah tersungkur ke tanah dan dalam keadaan mati. Maka penjelasan di sini wa hadzal qaulu huwa muradu Ibni Abbas, ya. Pendapat atau ucapan ini, inilah maksud dari perkataan Ibnu Abbas wa Mujahid. Kenapa? Fa innahu la yajuzul aklu minal badanati idza nuhirat, sesungguhnya tidak boleh memakan daging hewan unta itu jika unta disembelih hatta tamuta wa tabruda harakatuha, sampai benar-benar mati dan berhenti gerakannya. Jadi di antara ciri-ciri hewan disembelih mati itu sudah tidak apa? Ya, tidak gerak-gerak sampai roboh, jelas sudah mati dan sudah berhenti gerakannya, itu baru boleh diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Wa qad jaa fi haditsin marfu', dalam hadis marfu', wala ta'jalun nufusa an tazhaqa, ya. Jangan tergesa-gesa. Jadi makna kalimat ini, jangan tergesa-gesa sampai nafas itu betul-betul hilang dan hewan itu betul-betul sudah mati. Jadi kalau masih kejet-kejet, ya, itu jangan. Jadi tunggu sampai betul-betul berhenti gerakannya dan betul-betul sudah mati. Jadi jangan tergesa-gesa. Waqad rawahu Ats-Tsauri fi Jami'ihi an Umar bin Al-Khattab. Ini juga diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dalam jami'nya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, annahu qala dzalika, bahwa Umar mengatakan itu. Wa yu'ayyiduhu haditsu Shaddad bin Aus. Ini juga dikuatkan oleh hadis Shaddad bin Aus yang ada dalam Sahih Muslim. Fi Sahih Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan memperlakukan segala sesuatu dengan baik. Fa idza qataltum, jika kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan baik. Membunuh dengan baik itu gimana? Tanpa ada penyiksaan. Jadi kalau bisa, kalau ada hewan harus dibunuh, bunuh tapi sekali bunuh tek mati gitu. Jangan sampai
ada penyiksaan kepada hewan yang mau dibunuh. Jadi langsung bunuhlah dengan baik. Termasuk wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibh atau az-zabh. Jika kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan baik. Perbaikilah caramu menyembelih. Di antaranya dijelaskan bagaimana menyembelih dengan baik itu, wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah pisaunya itu diasah dulu atau ditajamkan dulu. Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Tajamkan dulu supaya selesai gitu ya. Tidak di engek-engek ya. Wal yurih dzabihatahu, dan menenangkan hewan sembelihannya. Wa Abi Waqid Al-Laitsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah fa huwa maitah. Rasulullah mengatakan bahwa apa yang dipotong dari hewan ketika dia masih hidup, maka potongan daging itu dianggap bangkai. Hewannya masih hidup, kemudian diambil sebagian dari anggota tubuhnya, kemudian dikonsumsi, maka mengkonsumsinya termasuk mengkonsumsi bangkai, dan bangkai itu diharamkan. Ya, termasuk ketika menyembelih hewan sebelum betul-betul mati, jangan diambil dagingnya untuk dimakan, karena itu termasuk maitah, ya, termasuk bangkai, dan bangkai itu jelas haram. Al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir, termasuk yang diharamkan adalah al-maitah, bangkai. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Wa qauluhu, adapun firman Allah, jadi setelah sembelihan selesai, fakulu minha, maka makanlah dari hewan sembelihan kamu itu, wa at'imul qani'al mu'tar, dan berilah makan kepada al-qani' dan al-mu'tar. Dalam terjemahan disebutkan diberikan kepada orang yang rela dengan apa adanya, artinya tidak meminta-minta, dan juga berikan makan kepada orang yang meminta-minta. Ma'asyiral muslimin, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan firman Allah fakulu minha, makanlah, ya, makanlah minha, dari hewan yang kamu jadikan kurban itu. Ini merupakan amru ibahah, perintah yang menunjukkan pembolehan. Karena al-amr, jadi perintah itu asalnya, asal hukum perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Yang namanya perintah itu pada dasarnya lil wujub, namanya perintah ya harus dilakukan, wajib, lil wujub. Hanya dalam ayat ini perintah fakulu minha, maka makanlah sebagian dari hewan yang kamu kurbankan itu, perintah yang sifatnya boleh. Jadi orang yang berkorban diperbolehkan makan daging dari hewan yang dia korbankan. Jadi perintah makanlah ini bukan harus, kalau tidak makan dosa, tidak. Perintah ini sifatnya ibahah, menunjukkan pembolehan, boleh bagi orang yang berkorban untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia korbankan. Dan qala al-Aufi an Ibni Abbas, al-qani', berilah makan kepada al-qani'. Setelah orang yang berkorban boleh makan, berilah makan pula kepada al-qani'. Di sini disebutkan al-mustaghni bima a'taitahu wa huwa fi baitihi. Jadi orang yang tidak terlalu menginginkan, dia di rumah, tidak datang kemudian sengaja untuk meminta
Wal mu'tar adapun al mu'tar alladzi yata'arradu laka wa yulimmu bika an tu'tiyahu minal lahmi, orang yang tampak di depanmu dia ini ingin. Jadi memang kelihatan dia ingin mendapatkan bagian dari daging wala yas'al, tapi tidak minta. Jadi ada orang yang memang dia di rumah saja lah. Ada korban dapat ya alhamdulillah, tidak dapat ya tidak dapat ya apa-apa lah gitu ya. Tapi ada yang maaf, tidak minta, tapi kelihatan orang ini memang pengen mundar mandir ya. Tidak minta, tapi kan kelihatan dia tuh wala yasal, tapi tidak minta. Inilah yang dikatakan Mujahid wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Wa qala Ali bin Abi Talha bin Abbas, al-qani artinya al-muta'affif. Al-qani itu orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Jadi dia memang tidak menampakkan dia minta, itu enggak. Ya. Sedangkan al-mu'tar adalah orang yang meminta. Jadi jelas-jelas dia datang minta itu. Ada orang yang ya sebenarnya pengen tapi dia tidak minta. Ada yang terang-terangan dia datang untuk meminta. Ya, jadi ada macam-macam ya. Ada yang meminta, ada yang tidak meminta, ada yang tidak minta tapi menampakkan diri bahwa dia pengen. Ini maksud dari al-qani al-mu'tar. Wahada, dan pendapat ini adalah qaulu Qatadah wa Ibrahim an-Nakhai wa Mujahid, termasuk Mujahid fi riwayatin anhu, di dalam riwayat yang lain darinya. Waqila waqila bil aksi, ada mengatakan sebaliknya. Kalau tadi al-qani itu orang yang tidak meminta-minta, al-mu'tar orang yang meminta-minta, ada mengatakan sebaliknya. Jadi al-qani itu orang yang meminta-minta, al-mu'tar yang tidak meminta-minta. Ini maknanya sama. Berikan kepada, jadi dari daging hewan kurban itu makanlah sebagian, dan sebagian lain berikan kepada al-qani al-mu'tar. Kemudian wa qad ihtajja bi hadhil ayatil karimah man dhahaba minal ulama. Jadi ayat yang mulia ini dijadikan hujjah bagi ulama yang berpendapat ila annal udhiyah, bahwa daging hewan kurban itu tujazza'u thalathata ajza', dibagi menjadi 3 bagian. Fathuluthun, ya, sepertiganya li sahibiha ya'kuluhu minha. Jadi sepertiganya untuk orang yang berkorban, dia makan sebagian dari hewan korbannya atau daging hewan yang dikorbankan. Wa thuluthun, sepertiga untuk apa? Yuhdihi li ashabihi, dihadiahkan untuk teman-temannya. Wa thuluthun, dan sepertiga yatasaddaqu bihi alal fuqara, bersedekah dengan daging itu kepada al-fuqara. Jadi dibagi 3, yang berkorban dapat sepertiga, 2/3-nya untuk saudara-saudara atau teman-temannya, dan untuk orang-orang fakir. Ini jadi orang yang berkorban itu memang kalau berdasarkan pendapat ini ya sepertiganya. Tidak mau ya tidak apa-apa, tapi dia punya hak untuk mendapatkan itu. Yang kadang-kadang panitia itu bingung ini. Jadi di daerah saya itu bingung. Korban itu kan ada orang korban kambing, ada korban sapi. Ini korban kambing, mintanya sepertiganya sapi. Nah, repot ya. Padahal korban dikasih kambing tidak mau. Sepertiganya minta sapi, padahal dia korban kambing. Nah, ini panitianya yang bingung. Ya. Jadi ini tentang pembagian. Dihadiahkan itu artinya dia tidak harus fuqara. Jadi kita ini berkorban, tetangga kita orang kaya raya tidak butuh daging, tetap dia boleh mendapatkan itu sebagai hadiah. Teman-teman, ya, teman-teman ini kan kaya-kaya semua ini, tidak ada fuqara di sini, tapi dapat daging itu apa?
hadiah dari orang yang berkorban untuk teman-temannya. Yang ketiga baru kepada fuqara yang nilainya adalah sedekah. Ya. Li'annahu ta'ala qala, jadi pendapat ini didasari oleh firman Allah, fakulu minha, makanlah dari daging hewan kurban itu, wa at'imu, dan berilah makan al-qani'al mu'tar, baik yang tidak meminta atau yang meminta. Wa fil hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala linnas, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang, pada para sahabat, inni kuntu nahaitukum 'anid dikhari luhumil adahi fawqa thalathin. Sesungguhnya aku pernah, jadi inni kuntu, aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Pernah gitu ya. Jadi pernah suatu saat Rasulullah melarang ambil daging korban, tapi boleh disimpan, cuma tidak boleh simpanan daging itu lebih dari 3 hari. 3 hari artinya jangan banyak-banyak, cukup untuk makan 3 hari lah. 9, kalau orang makan 3 kali ya 9 kali makan, jangan lebih dari itu. Pernah itu. Tetapi fakulu waddakhiru ma badalakum. Rasulullah kemudian mengatakan, adapun sekarang maka makanlah dan simpanlah. Ya, tidak dibatasi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menyimpan daging melebihi 3 hari, karena di satu tempat ada musibah yang menimpa suatu kaum dan mereka sangat membutuhkan bantuan makanan, sehingga orang yang berkorban ya lebih baik atau arahkan daging korban itu kepada kaum yang saat itu sangat membutuhkan. Ketika tahun berikutnya musibah ini sudah selesai, maka Rasulullah mengatakan simpan, boleh lebih dari 3 hari. Ini tentang bagian atau pembagian dari hewan, daging dari hewan korban. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fakulu, maka makanlah, wa at'imu, ya, berilah makan, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Dan pembagiannya kan boleh ya, misalnya kita bagi mentahan boleh. Dimasak aja dulu lah, nanti ngundang teman-teman ya tidak apa-apa. Ya, mau daripada ngerepoti masak, kemudian teman-teman diundang, diajak makan, pulangnya juga dibawai apa? Ya, berkat lah bahasanya ya, makanan, sate, gulai, ya, terserah itu. Berilah makan. Kemudian amal julud, lalu bagaimana kulitnya? Amal juludu, adapun kulit dari binatang sembelihan korban itu, fafi musnadi Ahmad, dalam musnad Ahmad diriwayatkan an Qatadah bin Nu'man, dari Qatadah bin Nu'man, fi haditsil adahi, hadis tentang adahi, beliau bersabda, fakulu, makanlah kulit itu, watasodaku, atau sodakohkanlah, wastamti'u bijuludiha, atau kulit-kulit itu kalian manfaatkan untuk menjadi perkakas. Kalau dulu kan tempat air itu ya, itu terbuat dari kulit, jadi pelana misalnya dimanfaatkan. Yang jelas wala tabi'uha, tapi jangan dijual, jangan kamu menjualnya. Orang yang berkorban ya, orang berkorban itu kamu boleh ambil kulitnya untuk dimakan. Apa dimakan? Jadi apa kulit ini? Rambak, atau dimasak sambal goreng, atau sedekahkan saja. Mungkin ada orang yang menerima entah untuk apa, terserah dia. Wastamti'u bijuludiha, atau kamu ambil tidak dimakan tapi dimanfaatkan untuk sesuatu. Ya mungkin kalau dulu hamparan sholat itu juga bisa dari kulit.
Kalau dulu beduk, ya, beduk itu termasuk apa? Terbangan ya. Jadi para penerbang itu kan kulit itu. Dulu ya, mungkin sekarang tidak tahu bahannya apa. Atau dipakai sebagai jaket kalau pakaian, tapi dimanfaatkan. Yang di sini yang tidak boleh wala tabi'uha. Jangan kalian menjualnya. Jadi perhatikan, ini orang yang Kalau kita berikan ke orang, lalu orang itu menjual, ya urusannya dia. Ya, saya ini mau kulit, mau ya ada. Buat apa? Itu terserah dia, kita berikan itu. Kemudian masalah Anil Barra bin Azib, ada pembahasan lain pada masalah ini berdasarkan hadis dari Barra bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan di hari ini, maksudnya di 10 Dzulhijjah, yaitu an-nusalliya, salat dulu, thumma narji' fadanhar, lalu pulang lalu menyembelih. Jadi sembelihan harus sesudah salat. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, dia salat kemudian menyembelih, faqad asaba sunnatana, maka telah sesuai dengan sunnah kami. Itulah sunnah yang benar dalam ibadah kurban. Wa man dzabaha qabla salati, adapun orang yang menyembelihnya sebelum salat, fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahli, itu hanya daging biasa yang dia suguhkan untuk saudara atau keluarganya, laisa minan nusuki fi syai', tidak termasuk ibadah kurban. Apa tidak boleh? Boleh saja. Sembelih sebelum sholat, dimakan bersama, itu sedekah, tidak masalah. Cuma tidak dapat nilai kurban. Ya. Mungkin sebelum sholat tiba-tiba kambingnya problem, jatuh atau apa, sembelih itu sembelih, tapi tidak masuk pada nilai ibadah kurban. Hadis ini dikeluarkan oleh Asy-Syaikhani wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, wa alla tadhbahu hatta yadhbahal imam, jangan kalian menyembelih sampai imam menyembelih. Artinya setelah selesai sholat, ya, baru ada sembelihan. Wa yusra'u dzabhu, dan disyariatkan penyembelihan itu yauman nahar, persis pada Idul Adha 10 Dzulhijjah, wa thalathata ayyamit tasyrik, dan boleh juga disembelih di 3 hari tasyrik. Li hadits Jubair bin Mut'im, berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ayyamut tasyriqi kulluha dzabhun, dan hari-hari tasyrik itu seluruhnya adalah hari penyembelihan. Ya, ini sudah berjalan ya. Ada yang menyembelih di hari pas hari Idul Adha, ada yang menyembelih esoknya, apalagi kalau Idul Adhanya tidak bareng, biasanya diundur saja. Jadi ada orang bingung, dia titip hewan korban, cuma hari rayanya dia tidak bareng, titip pada panitia hari raya hari ini, dia sholatnya besok. Gimana itu? Padahal tadi kan menyembelihnya setelah sholat. Nah, dia ini belum sholat, Pak. Ya, panitianya sudah tadi. Nah, ini kalau kambing bisa diganti. Kalau sapi 7 orang, yang 6 sholat hari ini, yang 1 besok. Nah, itu kan bingung itu. banyak yang akhirnya mengambil keputusan sudah disembelih besok saja setelah semuanya sholat. Nah, itu kan langkah yang paling ya, bijak ya. Jadi tidak sampai terjadi, ini yang 7, yang 1/7 tidak sah, itu orangnya belum sholat. Gimana hitung-hitungnya nanti? Maka ya, akhirnya biasanya kalau hari rayanya itu 2, yang berserikat itu ya disembelihnya pada
hari kedua supaya lebih diterima, karena kita harus mengambil keputusan yang bijak, toh boleh gitu ya, karena boleh menyembelih di hari tasyrik. Al-hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Wa qauluhu, adapun firman Allah, kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun, demikianlah kami tundukkan hewan itu, unta itu untuk kalian agar kalian bersyukur. Yaqulu ta'ala min ajli hadza, untuk itulah, karena al-budan, karena unta ini termasuk sya'airullah yang bisa kemudian dijadikan untuk ibadah kurban, maka sakharnaha lakum ay dzallalnaha lakum, kami jadikan atau kami tundukkan unta-unta ini. Ini rahmat Allah yang sangat besar. Ketika Allah memerintahkan berkorban, maka hewan-hewan yang dijadikan korban itu hewan yang ditundukkan oleh Allah sehingga menjadi hewan-hewan yang jinak. Bayangkan kalau kemudian perintahnya korban itu macan itu. Repot, Pak. Tapi kalau tahu itu ya Allah juga menundukkan juga. Intinya kan agama ini perintah-perintahnya selalu sesuatu yang mudah untuk dilakukan bagi pelakunya, termasuk korban. Diperintahkan korban. Hewannya apa? Hewannya hewan yang semua mudah untuk ditundukkan. Maka itu mengatakan demikianlah kami tundukkan hewan itu bagi sekalian. Ai ja'alnaha munqadatan lakum khadi'ah. Kami jadikan hewan-hewan ini hewan-hewan yang tunduk, yang manut, ya, yang jinak. In syi'tum raqibtum, kalian bisa menaikinya. Wa in syi'tum halabtum, kalian juga bisa memerah susunya. Wa in syi'tum dzabahtum, kalian pun bisa menyembelihnya. Allah sudah menundukkan hewan ini. Sehingga dinaiki juga dia tetap tetap jinak gitu, diperah susunya juga, disembelih juga. Apalagi kalau kambing ya. Hadis Adabul Mufrad itu bahwa ghanam itu barokah, ada berkah di dalam kambing. Yang meskipun setiap hari disembelih dalam jumlah yang tidak bisa dihitung, setiap tahun disembelih itu juga dalam jumlah yang tidak bisa dihitung, sulit dihitung, tetapi kambing tidak punah. Ada, padahal kambing itu sekali melahirkan berapa paling banyak? Hah? Sampai 3? Ya 2 lah rata-rata, ya 2, 3 lah gitu ya. Ada hewan yang sekali melahirkan itu ratusan, puluhan sampai ratusan, tapi punah. Padahal tidak disembelih tiap hari, tidak disembelih tiap tahun. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika sakharnaha lakum. Kama qala ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan dari tangan-tangan kami atau dengan tangan-tangan kami an'ama, binatang-binatang ternak yang mereka bisa memilikinya. Wa dzallalnaha lahum, kami tundukkan hewan-hewan itu bagi mereka. Faminha rakubum, di antara hewan-hewan itu ada yang mereka kendarai. Wa minha yakulun, dan di antara hewan-hewan itu juga mereka makan. Walahum fiha manafi wa masyarib, ada manfaat-manfaat dan minuman. Afala yashkurun, pertanyaannya adalah tidakkah mereka bersyukur? Maka di ayat ini juga dengan firman Allah, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan amal seorang, termasuk korban, khususnya korban. Allah berfirman, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai ridho Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Yaqulu ta'ala innama syara'a lakum nahra hadhil hadaya wadduhaya, sesungguhnya Allah mensyariatkan penyembelihan hewan-hewan ini, korban-korban ini, litadhkuruhu inda dzabhiha,
agar kalian mengingat Allah ketika menyembelihnya. Fa innahul khaliqur razzaq, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta dan memberi rizki. La annahu yanalu syai'un min luhumiha wala dima'iha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak menerima apa korban itu, bukan diterima oleh Allah daging atau darahnya. Fa innahu ta'ala huwal ghaniyyu amma siwah, karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan yang lainnya. Wa qad kanu fi jahiliyatihim, dulu mereka pada masa jahiliyah, idza dzabahuha, jika mereka menyembelih hewan-hewan itu, mereka menyembelih li alihatihim. Jadi disembelih diperuntukkan untuk tuhan-tuhan mereka, untuk berhala-berhala mereka. Bagaimana? Wadau 'alaiha min luhumi qarabinihim, mereka meletakkan daging hewan kurban itu, diletakkan di pada berhala-berhala itu, ya. Ditambah wa nadhu 'alaiha min dimaya, dan mencipratkan apa ya? Ya, memercikkan, ya, dan memercikkan darah itu kepada tuhan-tuhan yang mereka sembah. Jadi kalau mereka punya patung, mereka berkorban, maka bagian dari daging itu diserahkan kepada patung-patung itu, kemudian mereka percikkan darah kepada patung-patung yang mereka sembah. Mungkin sebagian agama masih ada yang seperti itu. Ya, kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok. Hanya dalam pandangan Islam tidak seperti itu. Meskipun ada kan orang yang ketika datang kepada sembahan-sembahan, mereka memberikan apa? Ya, daging, ingkung utuh, buah-buahan, diperuntukkan kepada berhala-berhala. Inilah yang dalam firman Allah yang tujuan mereka kepada Allah tidak sampai, dan apa yang diberikan kepada berhala juga tidak pernah sampai. Jadi rugi dua-duanya. Maka orang-orang jahiliyah seperti itu. Faqala ta'ala, maka Allah kemudian mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, bukan daging dan darahnya itu yang sampai kepada Allah. Rawa Ibnu Hatim an Ibni Jurayj qala kana ahlul jahiliyati, dulu orang-orang jahiliyah, yandhunal baita biluhumil ibil wa dima'iha, mereka memercikkan daging-daging dan darah unta kepada di al-bait, ya, Ka'bah itu. Jadi mereka beribadah dengan cara seperti itu. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat mengatakan, fanahnu ahaqqu an nandah, ya, kami lebih berhak untuk memercikkan seperti itu. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ay yataqabbalu dzalika wa yajzi alaihi. Allah menerima takwa dan memberikan pahala karena ketakwaannya, bukan Allah menerima dagingnya atau darahnya, tapi ketakwaan itulah yang akan sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fis sahihi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, pada wajah-wajah bentuk kalian, wala ila amwalikum, juga tidak pada harta benda kalian, walakin, tetapi Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat adalah hati dan perbuatan. Hati untuk siapa dia beramal, perbuatan sesuai dengan syariat atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan
firman Allah di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Dilihat amal ini adalah amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan perbuatan itu betul-betul diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya benar, niatnya benar, kurban benar, dan diniatkan dengan benar, bukan masalah dagingnya yang terima, tidak, tetapi berkorban sesuai dengan syariat apa tidak, kemudian niatnya benar apa tidak. Nah, kalau urusan niat kita ingatkan tetap ya, jadi urusan niat itu tidak usah kita mencari-cari ini niatnya apa. Kalau orang sudah saya ikhlas ya sudah, percaya saja. Nah, ini ikhlas apa enggak usah. Itu urusan hati. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ya memang ada orang yang berkorban itu kemudian ketika membagikan daging itu tas kreseknya itu ada fotonya. Ya, karena mau pilihan, jadi korban cuma dagingnya dibungkus dikresek ada fotonya. Ya sudah, urusan dia itu. Jadi kita ndak usah terus ndak mau terima dagingnya, ya terima saja. Itu urusan hatinya. Wa qauluhu kadzalika sakhkharaha lakum, ay min ajli dzalika sakhkhara lakumul budna, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menundukkan unta ya. Litukabbirullaha ala ma hadakum, ay litu'azzimuhu, agar kalian mengagungkan Allah, kama hadakum lidinihi wa syar'ihi wa ma yuhibbu wa ma yardahu. Jadi sebagaimana Allah telah memberikan kepada kalian hidayah untuk mengikuti agamanya, syariatnya yang dia cintai dan dia ridhoi. Wadahakum an fi'li ma yakrahu wa ya'bah, dan Allah telah melarang dari perbuatan-perbuatan yang dia tidak sukai. Wa qalu wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik atau al-muhsin, ay wa basyir ya Muhammad, wahai Muhammad, berilah kabar gembira siapa? Kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, ay muhsinin fi amalihim, baik dalam amal mereka, al-qaimina bihududillah, yang tegak ya, menegakkan hukum-hukum Allah, al-muttabi'ina ma syuri'a lahum, mengikuti apa yang disyariatkan untuk mereka, al-mutasaddiqina ar-rasul, membenarkan Rasul, fima ablaghahum, terhadap apa-apa yang telah disampaikan Rasul kepada mereka, waja'ahum bihi, dan apa yang disampaikan Rasul itu min indi rabbihi azza wa jalla, dari Tuhannya yang maha perkasa. Masalah pembahasan berikutnya adalah al-udhiyatu, jadi kurban itu sunnatun mustahabbah, jadi hukumnya adalah sunnah, jadi tidak sampai pada hukum wajib. Wa takfi wahidatun minha, dan cukuplah seseorang itu berkorban dengan satu ekor, an jami ahli baitin wahid, untuk satu keluarga. Jadi satu ahli bait ya, satu keluarga cukup berkorban dengan satu ekor. Qala Ibnu Umar mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yudhi. Rasulullah selama 10 tahun itu beliau selalu berkorban, tiap Idul Adha berkorban. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Wa qala Abu Ayyub mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah, bahwa dulu orang-orang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyatil wahid, mereka ini
berkorban dengan 1 ekor kambing anhu wa an ahli baitihi. 1 ekor kambing itu darinya dan seluruh keluarganya. Yakulun wa yut'imun, mereka makan dari daging hewan korban itu dan juga memberi makan. Hatta tabahan nas, sampai akhirnya orang pun kemudian berbangga-bangga, fasoro kamataro, sebagaimana yang kamu lihat. Jadi kalau kita melihat pada masa sahabat sederhana ya, 1 rumah 1 ekor. Itu kalau 1 RT semua korban kan luar biasa ya. Karena separuh, kalau 1 RT ada 30 kakak, 15-nya korban itu luar biasa itu. Setiap tahun begitu. Dan cukup 1 untuk 1 keluarga. Lalu dikatakan, lalu setelah itu orang pun mulai kayak berlomba-lomba membangga-banggakan, sehingga mereka korban lebih dari itu. Bukan tidak boleh, tapi ketika seseorang kemudian berkorban lebih 1 hanya untuk membangga-banggakan diri, itu yang tidak boleh. Kalau misalnya saya korban 2, Rasulullah korban 2 kambing gitu. Jadi kalau saya korban 3 tidak masalah, tapi bukan untuk bangga-banggaan ya, bukan untuk menaikkan status sosial. Jadi kalau kita mau korban lebih dari situ, tidak apa-apa. Cuma di sini yang dikatakan oleh Abu Ayyub, dulu orang berkorban 1 keluarga 1 ekor kambing. Akhirnya lama-lama orang mulai bermegah-megahan melebihi itu hanya untuk berbangga-bangga saja. Kan ada orang yang dia berkorban kemudian membangga-banggakan dirinya, ya naudzubillah. Tapi kalau emang punya harta yang lebih, ya tidak apa-apa. Misalnya korbannya punya uang bisa beli 10 kambing 30 juta, belikan 1 sapi yang besar ya, kan lumayan. 1 ini boleh untuk 7, tapi dia sendirian. Yang penting tidak untuk membangga-banggakan diri ya, untuk sombong-sombongan. Al-hadis rawahu Tirmidzi wa sahhahu wa Ibnu Majah. Wa kana Abdullah bin Hisham yudhi bisyati, dan Abdullah bin Hisham berkorban dengan 1 ekor kambing, asyatil wahidah an jami ahli, untuk seluruh keluarganya. Al-hadis rawahu Al-Bukhari. Wa amma miqdaru sinnil udhiyah, adapun ukuran umur hewan korban, faqad rawa Muslim an Jabir, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadbahu illa musinnah. Jadi kalau kambing jangan berkorban kecuali hewan itu musinnah, sudah berusia 2 tahun. Illa ayyasura alaikum, kecuali kesulitan kalian untuk mendapatkan hewan usia itu. Jika kesulitan, fatadbahu jaza'atan minadh-dhani, boleh jaza'ah tapi dari jenis domba. Ini yang umur 6 bulan lebih. Jadi kalau bisa dicarikan kambing yang usia sudah 2 tahun. Sudah di usia 2 tahun. Itu yang paling utamanya. Kalau memang tidak ada, baru jaza'atan minadh-dhani. Ini tentang usia ya, tentang umur hewan yang boleh dijadikan korban. Tentu nanti akan berbeda lagi dengan unta. Ya, hadis ini menyebutkan tentang musinnah, yaitu tentang usia 2 tahun. Jika itu 1 ekor kambing untuk disembelih. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang korban insyaallah kita yang hal-hal lain kita sudah sangat memahami, karena setiap tahun sudah mempraktekkan. Hanya ya mari terus, jadi berkorban itu jangan sampai tidak korban, saya sudah kemarin terus tidak korban lagi. Jadi kadang-kadang ya merasa sudah, padahal Rasulullah SAW berkorban setiap tahun, 10 tahun korban terus, tidak pernah tidak. Jadi jangan mengatakan sudah saya. Dan kadang-kadang juga ada
kurban itu tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan anaknya. Ya atas nama bapaknya sudah selesai tuh Pak. Ya, semuanya kena kok. Ya ben marem. Kalau ini keluarga itu ada 5 orang, bapak, ibu, anak 3. Tahun ini korban atas nama bapaknya, besok atas nama istrinya, berikutnya anak pertama. Atas nama bapaknya aja udah selesai semua kena tuh sebenarnya. Tapi ya itulah yang dikatakan tadi, tabah ya berbangga-bangga ya. Ya, bukan kemudian korbannya tidak sah, ya, tapi atas nama satu orang saja sudah berlaku untuk satu keluarga, ke atas dan ke bawah itu ya, ke atas ke kakeknya, ke bawah ke cucu, itu sudah mencukupi. Insya Allah kita akan lanjut ba'dal Id ya, karena pekan depan ya kita sudah di bulan Ramadan. Tidak tahu yang hisab masih nunggu, yang ru'ya ya masih menunggu sidang isbat. Kalau di Muhammadiyah sudah itu tanggal 1-nya hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1 Ramadan. Yang untuk ru'ya itu masih menunggu sidang isbat, dan itu sudah ada undangan untuk menghadiri sidang isbat ya, kalau lihat nanti cuacanya bagaimana. Dan insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Sekali lagi, dengan ketika masuk bulan Ramadan ini, maka yang paling mudah mengingatkan kita bahwa waktu itu sangat cepat ya. Ini kalau datang hari Jumat itu ada yang ngomong, "Loh, masa besok Jumat deh?" Kita sih tas gitu. Sama Pak, besok mau Ramadan tuh ada yang bilang gitu sudah sekarang. Loh, sudah Ramadan lagi loh ya. Kayaknya baru saja kemarin Ramadan, apalagi Idul Fitri. Sudah Idul Fitri lagi, padahal baju tahun kemarin itu loh belum dipakai. Kok ya? Nah, artinya apa? Ketika kita ada orang mengucapkan itu dan kita sadar itu, ternyata waktu itu ya begitu cepat Pak. Tahu-tahu kita sudah di Ramadan lagi. Tahu-tahu sudah ini. Tahu-tahu sudah tua gitu ya. Jadi terus kita bertanya loh, selama masa yang kita anggap pendek itu kita kemana gitu ya? Ya kita harus mengevaluasi itu sehingga jangan sampai nanti menyesal karena banyak waktu yang terlewatkan tanpa ada pahala yang kita bawa. Sebenarnya setiap waktu kita lewati itu bisa menjadi pahala. Kita diam, tidak ada kerjaan, lidah berzikir, sudah dapat itu. Kita ini kan semuanya bisa menjadikan sesuatu yang bisa kita bawa ya sebagai bekal, karena tadi tahu-tahu kita ini sudah jauh dari masa, sudah Ramadan lagi ya, sudah Idul Fitri lagi. Mungkin seperti yang sudah punya cucu itu, saya kalau punya anak saya ke sini, teman-teman loh, ini yang kemarin ke sini saya kecil itu tahu, dia sudah punya anak loh sekarang itu. Tapi kayaknya kok yang baru kemarin kecil ke sini tuh. Tapi inilah waktu begitu cepat, maka Ramadan adalah salah satu ladang yang sangat subur. Karena beramal di bulan itu akan mendapatkan nilai lebih ya dibanding bulan-bulan lain. Termasuk ya pesannya meningkat. Ya. Jadi ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau tahun sebelumnya 1 bulan bisa khatam 1 kali, ya tahun ini tidak apa-apa 1 kali. 1 kali plus artinya kan ada peningkatan. Jadi ini semua harus meningkat menuju yang lebih baik ya. Tentunya kembali pada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, termasuk tarawih. Insyaallah di sini tidak ada masalah, istiqomah dari awal sampai
akhir, tidak seperti tempat-tempat yang ketika awalnya itu full, kemudian di terakhirnya. Di daerah saya itu kalau malam pertama itu rame itu. 10 hari terakhir rame, jalannya yang rame, masjidnya enggak. Tapi ada tempat yang istiqomah ya. Di sana saya imam itu dari malam pertama saya datang sampai kemudian di akhir saya datang itu istiqomah luar biasa. 5 orang. Nah itu kalau 2 hilang tuh gimana coba? Untungnya 5 itu dari awal sampai akhir itu sepuh semua. Istiqomah. Jadi lumayan lah. Jadi daripada sudah 5 terus hilang satu-satu gimana? Ya, ini pesan-pesan berkaitan dengan kesempatan kita untuk menghadapi Ramadan di tahun ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.